Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah. Kemarin kita mempelajari surah Al-Infitar, surat ke-82 dalam nomor urut surat dalam Al-Quran, nomor urutan surat-surat dalam Al-Quran, dan juga merupakan surat yang nomor urut turunnya juga nomor 82. Yaitu pada ayat yang ke-10 dan 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Dan sesungguhnya atas kalian sungguh ada yang menjaga, ada yang mengawasi, kiraman katibin. Mereka adalah yang mulia-mulia, yang selalu menulis apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Mereka adalah para malaikat hafadzah. Nah, lalu Ibnu Katsir membawakan hadis-hadis tentang bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari, karena selalu dilihat oleh malaikat, sampai-sampai Rasulullah SAW mengajari dalam hadis-hadis yang kemarin sudah disampaikan, dan hari ini adalah hadis berikutnya, yaitu an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepada Abu Hurairah. Qal, Abu Hurairah telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda begini, Inna lillahi malaikatan. Inna, sesungguhnya, lillah, untuk Allah, bagi Allah, maksudnya Allah memiliki, ya, sesungguhnya Allah memiliki malaikatan, malaikat-malaikat yang ya'rifuna bani adama, ya'rifuna, mereka selalu mengetahui bani Adam, keadaan bani Adam atau manusia. Maksudnya mengetahui apanya? Ini ada garis penghubung, ya. Dalam bahasa Indonesia juga yang begini ini juga dikenal. Kalau ada satu kalimat kemudian ada garis penghubung. Nah, kalimat yang berada di antara dua garis penghubung ini dalam bahasa Arab disebut istidraj. Jadi para malaikat-malaikat Allah itu, kata Rasulullah, mereka mengetahui Bani Adam. Wa ahsabuhu, dan aku mengiranya, aku menyangkanya, kata Abu Hurairah. Qala, Nabi berkata, yang Nabi maksudkan adalah wa ya'rifuna, dan mereka para malaikat itu, jadi di sini kalimatnya ya'rifuna Bani Adam, ya. Mereka selalu mengetahui Bani Adam, maksudnya mengetahui manusia. Itu maksudnya ya'rifuna, mereka mengetahui a'malahum, perbuatan-perbuatan mereka, amalan-amalan mereka. Jadi malaikat itu selalu melihat kita ketika kita beramal. Fa'idha, maka ketika nadzoru, mereka melihat, para malaikat tadi sudah melihat, ila abdin, kepada seorang hamba, seorang manusia. Yang seorang hamba tadi ya'malu, dia sedang beramal, bita'atillah, dengan ketaatan kepada Allah, dengan amalan dalam rangka mentaati Allah, seperti misalnya kita disuruh oleh Allah sholat, ya, seperti tadi sholat subuh. Waktu kita sholat subuh, malah malaikat melihat kita dan mencatat perbuatan kita sedang sholat subuh. Dan yang menyaksikan sholat subuh itu
dua rombongan malaikat yang tugas malam dan yang tugas siang. Tuh, mengawasi kita sedang mentaati Allah, menjalankan perintah Allah, salat. Ketika malaikat sudah melihat seorang hamba sedang beramal taat kepada Allah, zakaruhu, mereka para malaikat tadi menyebut amalan seorang hamba yang taat kepada Allah. Para malaikat menyebut itu bainahum, diantara mereka. Jadi saling ngasih tahu. Oh, itu si Anu sedang sholat, si Anu sedang sholat. Oh, diberitakan antar mereka para malaikat. Ya, wasammauhu, dan mereka memujinya, menyanjung, ya, menyanjung kepada hamba yang berbuat baik tadi, berbuat amal yang soleh, amal yang taat itu tadi. Ya. Jadi memuliakan, menyanjung lah, menganggap ini orang baik ini orang mulia ini gitu. Wa qalu, dan mereka berkata, aflahal lailata fulan, najal lailata fulan, begitu kata Rasulullah. Malaikat itu ngomong begini, aflahal lailata fulan, telah beruntunglah, telah berbahagialah pada malam ini si fulan. Disebut nama kita. Kalau malaikat yang ngomong itu yang ngawasin kita, ya disebut nama kita. Si Anu itu dia sudah berbahagia, beruntung pada malam hari ini. Naja al-lailata fulan, selamatlah si pada malam ini si fulan. Disebut nama-nama manusia tadi. Wa idza, tetapi sebaliknya idza, dan apabila dan jika nadharu, mereka malaikat itu sudah melihat ila abdin, kepada seorang hamba yang ya'malu, seorang hamba tadi sedang beramal bimaksiatillah, amal yang maksiat kepada Allah. Wa dzakaruhu, dan mereka pun menyebut-nyebut amalan hamba yang maksiat tadi bainahum, di antara mereka. Wa sammauhu, dan mereka pun ya menyebut-nyebutnya di antara mereka, tapi dengan sebutan yang sebaliknya, menyebut-nyebut namanya dia di antara malaikat dengan perbuatannya. Sama seperti tadi itu, kalau tadi dia menyebut-nyebut nama orang tadi dengan perbuatan baiknya, samauhu tadi di depan, ya. Ini ya. Kalau beramal taat, mereka pun menyebut-nyebut namanya di antara mereka dengan amal solehnya. Dan ketika seorang hamba berbuat buruk, malah malaikat pun menyebut-nyebut nama orang tadi bersama perbuatannya. Wa qalu, dan mereka pun berkata, halakal lailata fulanun, halaka, telah binasalah al-lailata, malam hari ini, fulanun, si fulan. Jadi ketika kita berbuat buruk, malaikat-malaikat ngomong, celaka ini fulan malam ini. Malam hari ini dia berbuat maksiat ya. Tapi kalau berbuat baik, beruntunglah si fulan malam ini. Gitu, Mak. Dan kita tidak tahu. Kalau tidak diberitahu oleh Rasulullah, kita nggak tahu. Ini karena Rasulullah SAW memberitahu kepada kita lewat hadis ini, kita jadi tahu, gitu ya. Jadi malaikat tuh nyebut-nyebut nama kita, iya. Ini malaikat, nanti ada ketemu di hadis yang lain, yang mengumumkan di langit itu bukan malaikat, Allah. Allah yang mengumumkan di langit. Jadi berita tentang kita di langit terkenal. Tapi yang tahu malaikat, viral ya, beritanya viral. Tapi yang tahu malaikat. Itu sampai Allah memuji-muji orang. Nanti kita ketemu di hadis di tempat yang lain ya. Jadi ini hubungannya ayat ini bahwa wahai manusia, kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali tidak. Bahkan kalian manusia itu suka mendustakan kepada agama. Wa inna alaikum lahafidhin, padahal sesungguhnya kalian tuh ada yang menjaga, dia mengawasi loh. Kiraman katibina, yang mengawasi itu makhluk-makhluk Allah yang mulia, yang selalu menulis mereka, pekerjaannya memang menulis amalan-amalan kita. Nah,
Habis itu di belakangnya ayat yang ke-12, ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna mereka selalu mengetahui ma apa yang taf'alun. Kalian perbuat. Nah, ini kalimat pendek ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang lagi belajar bahasa Arab. Ini ya'lamuna adalah kalimat yang merupakan fi'il dan fa'il. Fi'ilnya ya'lamu, fa'ilnya una. Nah, wawun nun ini fa'ilnya ini. Ini domir baris namanya ya. Jadi bukan domir mustatir, tapi domir baris. Jadi una ini adalah fa'ilnya. Una itu adalah mereka. Ya, ya'maluna mereka mereka mengetahui, selalu mengetahui, para malaikat maksudnya, selalu mengetahui, ini fi'il, ini fa'il, lah ini maf'ulnya. Ma apa yang taf'alun kalian perbuat, ini maf'ulnya. Apa yang kalian perbuat wahai manusia, perbuatan apa saja, itu mereka malaikat itu mengetahui dan mencatat. Gitu loh Pak, makanya kita berusaha setiap kali beramal, kita pikir-pikir dulu, kita ini berbuat baik apa berbuat jelek, ini begini baik apa buruk ya. Baik ini, pahalanya ada, ya udah. Alhamdulillah bisa. Ini perbuatan baik apa buruk ini? Buruk ini, oh jangan, tinggalkan. Begitu. Karena dalam tafsirnya juga dijelaskannya cuma begini oleh imam-imam ahli tafsir itu. Ya'lamu nama taf'alun, mereka para malaikat selalu mengetahui ma taf'alun apa yang kalian manusia perbuat. Min khairin au syarrin, dari sesuatu yang baik atau syarrin, sesuatu yang buruk. Jadi kamu berbuat baik mereka tahu dan menulis, kamu berbuat buruk mereka para malaikat tahu dan menulis. Nanti dilaporkan kepada Allah. Nah setelah Allah memberitahu kepada kita semua tentang pekerjaan malaikat yang selalu mengawasi kita, termasuk kalau sekarang ini kita ngaji tapi tidur, ya malaikat juga nulis, datang hadir ya ada, absennya ada, tapi guring. Oh enggak ada kok, yang tidur enggak ada ini, melek semua kok. Setelah Allah memberitahu seperti itu, kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-13 Allah berfirman. Innal abrara lafi na'im. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini surat ini sudah kedua kali saya jelaskan. Harusnya pengetahuan sampean yang dulu mendengar ayat ini dan sekarang mendengar ini harus beda. Oh, dulu sudah pernah dengar. Sudah pernah diterangkan ini. Biasanya orang kan kadang-kadang suka, itu sudah diterangkan, itu kenapa terangkan lagi. Ya, kalau saya suruh nerangkan dia nggak bisa juga itu. Itu sudah pernah diterangkan, nah, coba kamu terangkan sekarang. Iya, iya betul ya. Nah, kalau suruh nerangkan nggak bisa, hanya pernah dengar aja ya. Sekarang harusnya pengetahuan sekarang ini lebih baik daripada pengetahuan yang dulu. Sama saya baca pelajaran itu ya, baca pelajaran kedokteran. Dulu waktu kuliah saya nggak ngerti ini apa sih maksudnya ini. Setelah sekarang berjalan beberapa waktu dalam praktek hidup hari-hari kerjaan, baru paham, oh itu ya ternyata begini sekarang, nah baru tahu. Nah ini juga saudara harusnya sudah hafal surat ini, sekarang harus tahu. Yang saudara hafalkan dan saudara baca tiap hari atau saudara dengar dari imam-imam yang membaca surat ini harus tahu. Inna, itu artinya apa? Sesungguhnya, itu ya. Al-abrara, orang yang baik-baik, orang-orang yang baik. Karena al-abrar adalah bentuk jamak dari al-abarru, al-abarru ya, bentuk jamak dari orang yang baik. Al-barru orang yang baik. Kalau jamaknya al-abror gitu. Ini sesungguhnya orang yang baik-baik itu
lafi sungguh di dalam na'imin kenikmatan. Innal abrara lafi na'imin, begitu kata Allah. Apa maksudnya? Al-abraru, orang yang baik-baik itu adalah alladzina, orang-orang yang baru, mereka sudah berbuat baik, ya. Dalam perbuatannya sehari-hari mereka sudah berbuat baik, wasodaku, dan mereka sudah benar fi imanihim, dalam keimanan mereka. Mereka adalah orang yang beriman dan orang yang sudah beramal soleh. Itu yang disebut al-abror. Orang-orang yang telah berbuat baik dan membenarkan dan benar dalam keimanannya. Karena ada orang yang beriman, mengaku beriman dia. Mengaku muslim, bersyahadat, iya bersyahadat. Sholat, iya sholat. Puasa Ramadan ikut, puasa dia. Sedekah dijalani juga, iya sedekah juga dia. Amalan-amalan Islam sudah dijalani. Tetapi pada suatu saat dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang benar dalam keimanannya. Kenapa begitu? Karena orang yang beriman itu menurut Allah sendiri di dalam surat Al-Hujurat ayat 14-15 itu ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang saya baca barusan ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itu adalah ini surat Al-Hujurat ayat 15 kalau enggak 14. Oh 15. Ini loh. Innama sesungguhnya tiada lain al-mu'minuna orang-orang yang beriman adalah alladzina, karena ini adalah mubtada, ini khobarnya. Sesungguhnya tiada lain orang-orang yang beriman itu adalah alladzina, orang-orang yang amanu billahi wa rasulih, mereka beriman percaya kepada Allah wa rasulih dan percaya beriman kepada rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak akan ragu-ragu. Sesudah beriman mereka tidak ragu-ragu bahwa dalam hidup ini ajaran yang terbaik itu adalah ajaran Islam. Tapi ada orang Islam yang ragu-ragu sama Islam. Sehingga ketika diajak beramal dengan ajaran Islam, dia bilang, ini kenapa kita harus begini? Ya, diajak beramal dengan ajaran Islam, dia nggak mau. Berarti orang yang begitu itu, orang yang tidak termasuk as-shadiqun. Orang yang benar dalam keimanannya. Ya, tidak termasuk al-abror. Karena al-abror itu menurut para ulama ahli tafsir, definisinya adalah alladzina baru wa shadaku fi imanihim, orang-orang yang baik-baik dan mereka benar dalam keimanan mereka. Benar beriman itu bukan cuma pengakuannya dengan mulutnya bahwa dia beriman, tidak. Ya. Allahumma shayyiban nafi'ah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Orang yang baik-baik itu dinyatakan oleh Allah mereka nanti akan berada dalam kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang baik-baik, yang telah berbuat baik dan telah membenarkan atau telah benar dalam keimanan mereka. Mereka mengaku beriman tapi menunjukkan diri mereka bahwa mereka beriman
Bagaimana caranya? Bi'adai faraidillahi azza wa jalla. Bi'adai dengan menunaikan, melaksanakan faraidillah. Fardu-fardunya Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Allah siapa? Allah azza wa jalla yang maha gagah dan maha agung. Wajtinabi dan dengan menjauhi ma'asihi, perbuatan maksiat kepadanya. Jadi itu orang yang akan berada dalam kehidupan yang penuh dengan kenikmatan adalah orang yang beriman betul-betul dan menunjukkan keimanan mereka dengan betul, dengan sungguh-sungguh, dengan cara mereka selalu berbuat baik, tidak berbuat maksiat. Mereka selalu berbuat baik dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan dan selalu menjauhi perbuatan durhaka atau maksiat kepada Allah. Tuh ya. Nah, sama seperti tadi. Ini patokan kita untuk melihat kita ini beriman apa enggak di sini ini. Kalau kita beriman, sudah bersahadat, mengaku beriman, mestinya kita tidak ragu-ragu lagi kepada Islam. Bahwa ajaran yang terbaik itu adalah ajaran Islam. Dalam soal apapun sudah. Dalam soal politik yang paling baik adalah politik yang diajarkan oleh Islam. Dalam soal ekonomi yang paling baik, sistem ekonomi yang paling baik adalah sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ketatanegaraan, mestinya juga begitu. Sistem ketatanegaraan yang terbaik adalah sistem ketatanegaraan yang diajarkan oleh Islam. Nah, bagaimana itu sistem ketatanegaraan? Nah, kamu nggak ngaji ya nggak tahu. Kamu tahunya ya demokrasi. Kata Pak Rocky Gerung, demokrasi itu artinya demo dikerasi. Nah, kita tahunya bernegara itu ya pakai sistem demokrasi. Padahal Islam punya sistem sendiri. Tapi tidak dijalani oleh orang Islam di seluruh dunia. Termasuk Saudi, termasuk kerajaan Saudi, itu tidak menjalankan seperti yang diajarkan oleh Islam. Tidak, belum sepenuhnya, baru sebagiannya saja. Ini nggak dengar ya? Nggak dengar ya? Nah. Ya. Kalau nggak dengar, mudah-mudahan nanti dari rekamannya ini mendengar. Jadi mestinya kita sebagai orang yang beriman itu tidak ragu-ragu kepada Islam. Lalu ciri orang yang beriman berikutnya adalah wajahadu bi amwalihim, dan mereka sudah bersungguh-sungguh, sudah berjihad dengan harta-harta mereka, sudah mengorbankan harta mereka, wa anfusihim, dan sudah mengorbankan diri-diri mereka. Harta dan dirinya dikorbankan, tetapi fisabilillah, di jalan Allah, bukan fisabilit tauhid. Bukan di jalan tauhid. Karena di dunia ini ada dua jalan. Satu sabilullah, jalan Allah. Yang kedua sabilut tauhid, jalan tauhid, jalannya setan. Nah, kalau kita tidak mau mengikuti jalan Allah, ada Al-Quran yang menunjuki kita, yang memberitahu kita, ini loh jalan yang Allah. Ini Al-Quran ini adalah ibarat jalan, dia ini jalan yang lurus, siratal mustaqim. Tuh. Lalu kita sebagai orang Islam tiba-tiba tidak percaya kepada itu.
tidak mau menjalani jalan Islam itu. Nah, kalau kita tidak menjalani jalan Islam, itu artinya kita menjalani jalan tauhid. Walaupun kita tidak mengatakan yang saya jalani adalah jalan tauhid. Walaupun saudara nggak bilang begitu, itu otomatis. Otomatis saudara sudah menjalani, kita menjalani jalan tauhid, jalannya setan. Makanya ya tinggal terserah kepada diri kita masing-masing. Kita mau mengikuti jalan Allah atau mengikuti jalannya tauhid, gitu aja. Loh, ayatnya ada nih di surat Al-Baqarah. Apal sampean sudah. Nah, di ayat 256. Setelah Allah berfirman dalam ayat kursi, nih, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini Allah menceritakan tentang dirinya. Dalam ayat yang satu ayat penuh ini. Satu ayat semua ini berbicara tentang dirinya Allah, tentang diri Allah. Allah itu wahai Muhammad adalah la ilaha illahu. Tidak ada sesembahan kecuali Dia. Allah itu adalah Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu yang selalu hidup, gak pernah mati. Al-Qayyum yang selalu tegak mengatur semua urusan. La ta'khudhuhu sinatun. Tidak mengenai Dia rasa kantuk, wala naumun, dan tidak pula tidur. Allah itu tidak punya sifat ngantuk dan tidak punya sifat bisa tidur. Allah itu nggak pernah tidur, nggak kayak kita. Kita kalau nggak tidur sakit. Lalu lahu kepunyaan Dia, kepunyaan Allah, ma fis samawati wa ma fil ard. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Siapakah yang bisa memberi syafaat di hadapan Allah selain dengan izinnya? Artinya tidak ada nanti di hadapan Allah di akhirat sana, tidak ada seorang pun bisa menolong, membela orang lain tanpa izin dari Allah. Itu. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Dia Allah itu selalu mengetahui apa saja yang ada di hadapan mereka manusia, wa ma khalfahum, dan apa saja yang ada di belakang mereka. Jadi apa yang ada di depan kita, apa yang ada di belakang kita, Allah tahu. Apa yang akan kita tempuh di masa depan, Allah sudah tahu. Kita belum tahu. Pemenang pilkada, Kotim ini siapa, Allah sudah tahu. Kita belum tahu. Ya, itu Allah. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Ya, wala yuhituna, dan tidaklah mereka manusia bisa meliputi, mengetahui dan tidaklah mereka bisa mengetahui bisain dengan sesuatu min ilmihi, dari ilmunya Allah. Jadi mereka manusia atau makhluk Allah tidak ada yang bisa mengetahui sesuatu pun dari ilmunya Allah. Karena apa? Ilmu Allah itu luas. Allah itu tahu segala-galanya. Lah kita hanya tahu apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita saksikan, atau apa yang pernah kita pelajari. Nah Allah itu tahu
Yang sudah kamu pelajari, yang belum kamu pelajari itu Allah tahu. Jadi tidak ada satupun yang bisa meliputi ilmunya Allah, tidak ada. Illa bima sya'a, kecuali dengan apa yang Dia kehendaki. Jadi kalau ada manusia mengetahui pengetahuan dari Allah, ilmu dari Allah, itu hanya orang-orang yang Allah kehendaki untuk tahu saja. Ada orang nih ya Pak, belajar Al-Quran. Di antara mereka yang belajar Al-Quran itu ada yang paham dan ada yang tidak paham. Kalau pinter, semuanya pinter. Baca Al-Quran bisa semuanya. Mengerti bahasa Arab, orang dia kuliahnya di Arab kok. Tapi orang yang pintar itu belum tentu paham. Nah kalau orang yang paham itu pasti orang yang pintar. Kalau orang sudah paham itu orang itu pasti pintar. Kalau belum paham itu artinya dia belum tentu pintar. Nah, banyak orang pintar tapi tidak paham. Bagaimana? Kok bisa begitu? Ya dia tidak beramal dengan ilmu yang dia ketahui kok. Ya. Dia menyatakan pendapatnya tidak dengan ilmu, dengan pendapatnya dia sendiri, padahal dia sudah belajar. Nah kita jangan begitu ya. Tidak ada yang tahu ilmunya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki untuk diketahui. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Dan luaslah kursinya Allah seluas langit dan bumi. Ya, ilmunya Allah itu kursiyuhu di sini ini kalau dalam tafsir ini itu diartikannya ini. Oh, di sini sudah disebut ya. Kekuasaan Allah, ilmunya Allah itu tidak ada yang bisa meliput karena kursinya Allah, kekuasaan Allah, ilmunya Allah itu, kedudukan Allah itu meliputi langit dan bumi. Kursinya Allah itu meluasi langit dan bumi. Wasi'a, luas. Apa yang luas? Kursiyuhu, kursinya Allah. Kursinya Allah saking luasnya sampai mengalahkan luasnya langit dan bumi. Tuh. Jadi segala yang ada di langit, apa yang terjadi dan ada apa di sana, itu Allah tahu semuanya. Segala peristiwa, segala sesuatu yang terjadi sekecil apapun yang ada di langit, itu Allah tahu. Nah kita enggak tahu, Pak. Demikian juga yang terjadi di bumi ini semua itu Allah tahu. Wala ya'udzuhu hifdzuhuma, wala dan tidaklah ya'udzuhu memberati dia, tidak memberatkan dia, tidak memberatkan Allah, hifdzuhuma menjaga langit dan bumi. Jadi memelihara langit dan bumi, mengawasi langit dan bumi. Ini pekerjaan Allah semua ini, dan Allah tidak pernah lelah mengurusi langit dan bumi, mengurusi segala makhluknya yang ada di seluruh langit dan seluruh bumi. Itu Allah tidak pernah lelah, Pak. Kita baru ngurusi rumah tangga kita saja, satu rumah tangga, Pak, itu kita sudah lelah. Apalagi kalau sampai punya dua rumah tangga, dua dapur alias dua istri. Wow, tambah ruwet sampean. Tambah susah lagi, tambah berat. Nah Allah itu tidak pernah lelah menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyul azim. Dan dialah Allah itu yang maha tinggi, yang maha agung. Ya. Nah setelah Allah menyatakan tentang dirinya bahwa dia begini, lalu ayat berikutnya. La ikraha fiddin. Allah mengumumkan tidak ada pemaksaan dalam agama. Tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Orang-orang yang belum mau memeluk Islam itu tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam. Ditawari.
Dikasih tahu, ini loh Mas, Pak, Bu, Mas, Mbak, Kak, Dek, saudara, saudari, ini loh ajaran yang paling baik untuk hidup kita, Islam. Diterangkan, mana baiknya Islam? Oh gini, kamu mau bicara soal apa? Soal pinjam meminjam. Nah, soal pinjam meminjam, Islam mengajari, hei orang-orang yang suka minjem duit kah, minjem barang kah, ya, minjem sesuatu yang bisa dipinjam. Kalau minjem istri kan nggak boleh, minjem suami juga nggak boleh. Ya, pinjam meminjam yang diperbolehkan dalam Islam itu kepada yang meminjam, Islam mengajarkan, kamu pinjam barang ya dari orang ya, kembalikan. Kembalikan seperti keadaan kamu meminjam. Itu yang diamalkan oleh guru saya, Pak. Guru saya, sekarang beliau masih hidup. Beliau itu kalau memerlukan mobil, beliau nanyanya begini, Dokter Sugeng, mobilnya dipakai apa enggak? Itu dulu, Pak. Oh enggak Ustaz, ada apa? Boleh saya pinjam? Boleh Ustaz. Ya, kalau boleh nanti saya ambil ke sana, saya suruh orang ambil ke sana. Enggak, nanti saya aja ngantar ke sini, Ustaz. Kasih mobil kepada beliau. Dipakai kemana beliau mau pergi dah. Beliau punya supir. Ya. Itu mobil yang dipinjam oleh Ustaz saya, Pak. Waktu saya serahkan kepada guru saya itu belum sempat dicuci, kotor. Dan belum sempat ngisi bensin, orang saat itu juga diperlukan. Ya bensinnya yang seadanya di situ. Kasihkan ke beliau. Esok harinya atau beberapa hari kemudian setelah itu dikembalikan ke rumah saya, Pak. Selalu dalam keadaan bersih, sudah dicuci dan bensinnya penuh, Pak. Masya Allah. Padahal guru saya itu bukan orang kaya raya loh, Pak. Beliau itu nggak punya rumah kok. Rumahnya di masjid. Ya kayak saya sekarang ini gini. Semuanya di masjid. Tidurnya beliau itu sekarang namanya yang dipakai untuk senam di lantai itu apa, Pak? Yang kayak kasur tapi matras. Tidur di matras. Gitu aja beliau. Di perpustakaan, di maktabah. Di perpustakaannya beliau itu kamarnya ya perpustakaannya itu. Nanti karena beliau istrinya lebih dari satu lah. Kalau pas waktunya mengunjungi istrinya satu, baru beliau tinggalkan ramah, datangi istrinya yang di lantai 4, lantai 5. Atau pas di Jawa Timur ya, istrinya di Jawa Timur didatangi. Tidak bisa tiap hari didatangi, nggak bisa. Makanya persyaratan itu pasti sudah ada di depan. Aku menikahi kamu, tapi ya aku nggak bisa tiap hari nungguin kamu. Nggak bisa tiap hari ketemu kamu. Sanggup nggak? Kenapa? Ya karena aku banyak kerjaan. Tapi jangan khawatir, urusan rumah tangga, beres. Urusan belanja nggak akan apa namanya? Kapiran, kalau bahasa Solo itu kapiran. Nggak akan tersia-siakan. Konsekuen beliau. Salah satu istri beliau itu ada yang sekolah S3. Biayanya banyak, dituruti. Sebetulnya beliau nggak mau, tapi istrinya ngeyel. Mau, kepengen sekolah S3, dituruti, dibiayai. Istri yang lain nggak sekolah. Ya enggak dikasih biaya S3 orang enggak sekolah. Nah itu adil. Memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang dia perlukan kok. Yang enggak adil itu, kalau saya misalnya ya punya istri 2, yang satu kuliah terus sampai S3 saya biayai, yang satu ngajar terus di sini. Ngajar anak-anak madrasah ini. Enggak sekolah S1, S2, S3 enggak sekolah. Lah, yang istri yang satu ini minta biaya S3 karena dia sekolah S3. Misalnya loh ini ya.
Sementara yang sini tidak sekolah, tapi dia minta, aku juga minta uang sama dengan yang di sana. Di sana betul. Lah kamu nggak sekolah kok, masa minta? Itu adil. Yang tidak adil kalau ini tidak sekolah S3, tapi minta biaya S3. Di sini sekolah S3, dikasih biaya S3. Itu nggak adil. Orang nggak sekolah kok. Gitu. Nah, kembali ke sini. Nah, daripada ruwet. Nah, balik sini dulu. La ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Qad sungguh tabayyana telah jelas ar-rusdu yang namanya kebenaran, yang namanya petunjuk, minal ghayyi daripada kesesatan. Menurut Islam, yang namanya petunjuk itu sudah dijelaskan oleh Islam. Ini loh yang benar, ini loh petunjuk yang benar. Nah ini yang salah, ini yang sesat, yang keliru. Islam sudah ngajarkan. Nah itu yang sampean kasih tahu sama orang. Ini loh menurut ajaran Islam, kalau utang piutang, yang utang disuruh segera membayar utangnya. Kalau minjam barang segera kembalikan yang dipinjam tadi. Dalam keadaan baik sebagaimana dia waktu minjamnya. Kalau perlu seperti yang dilakukan oleh guru saya tadi. Masya Allah. Kalau kita kan pinjam mobil sak bensinnya Pak, balik kotong. Ulang, kembalikan mobilnya, habis bensinnya, nggak kita ganti. Kita kan begitu, iya kan? Ya mungkin ada yang nggak begitu, tapi sedikit. Ya, tapi rata-rata kan pinjam sepeda motor sama bensinnya. Masa ya kita mau begini? Ada pinjam motornya boleh ya. Sebentar, aku kuras dulu bensinnya ya. Nah, dah sana pakai. Masa begitu? Itu kan ya keterlaluan juga. Tapi Islam mengajarkan kita seperti itu, Pak. Kalau kamu utang, segera bayar utangnya, jangan ditunda-tunda membayar utang. Itu Islam. Nah, kalau kamu mau berhutang, kamu harus mikir kamu akan bayar loh itu, wajib membayar hutangmu loh. Kamu pikir nanti yang kamu gunakan untuk bayar apa? Itu harus terpikir dalam pikiranmu. Makanya Nabi melarang, mewanti-wanti kita, ya, jangan kalau bisa jangan hutang. Apalagi kalau kamu nggak punya cadangan untuk membayar hutangmu, jangan. Itu sampai begitu itu. Nah, kepada yang mengutangi pihak piutang, Islam mengajarkannya begini. Hei saudara yang punya kelebihan harta, ketika ada sebagian hartamu dipinjam oleh saudaramu dan saudaramu belum bisa mengembalikan, ya berilah dia tempo sampai dia longgar. Itu, beli tempo sampai dia punya kelonggaran dan membayarnya utangnya sesuai dengan jumlah yang dia hutang. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita, orang hutang 1 juta, kembalinya nanti 1 juta lebih 100 ribu. Atau 1 juta lebih 50 ribu. Atau 1 juta lebih 10 ribu. Walaupun cuma 1 juta lebih 10 ribu, itu yang 10 ribu itu duit haram itu. Kalau kamu campur ke dalam hartamu semua menjadi haram. Ngeri Pak. Tuh, ajaran Islam tuh. Nah yang seperti itu tidak dikenal di dunia ini. Karena di dunia ini dikuasai orang-orang Yahudi, ya. Bank dunia itu milik pribadi loh itu, milik segelintir orang kaya dari kalangan orang-orang Yahudi itu. World Bank itu. Nah, Menteri Keuangan kita Sri Mulyani itu dipuji-puji oleh World Bank karena apa? Karena mau pinjam utang dengan bunga yang tinggi. Dinobatkan jadi Menteri Keuangan terbaik. Rizal Ramli marah, dia bilang, itu bukan Menteri Keuangan terbaik, ini Menteri Keuangan terbalik. Gitu. Rizal Ramli ya. Sama-sama tokoh ekonom. Ya. Nah itu urusan orang-orang itu, pengurus-pengurus negara. Kita kan pengurus rumah tangga, bukan pengurus negara. Kita cuma nonton aja. Tapi dapat pelajaran. Oh itu loh, kalau orang nggak pakai cara Islam tuh kayak begitu itu. Utang, dia yang utang yang suruh bayar sampean. Enaknya itu loh. Astagfirullah. Ya, udah.
Tidak boleh ada paksaan dalam agama karena kebenaran itu sudah jelas dijelaskan oleh Islam dan kesesatan pun sudah jelas dijelaskan oleh Islam. Famay yakfur bitaghut, maka barang siapa mengingkari kepada tauhid, siapa yang mengingkari setan, wa yu'min billah, dan dia percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, faqad, maka sungguh istamsaka, dia telah berpegang teguh bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kokoh. Tali yang kokoh itu lam fisoma laha, tidak ada putus baginya. Tali yang kokoh itu tali yang tidak bisa putus. Tali yang tidak bisa putus itu adalah talinya Allah. Nah, kita berkumpul di masjid ini diikat oleh ikatan itu namanya al-Islam. Tali kita, tali al-Islam itu kita pegang teguh bersama-sama. Dan itu tidak akan pernah putus. Selagi kita semua berpegang teguh bersama-sama dengan tangan tali yang sama, yaitu kitab Allah atau al-Islam, maka tidak akan pernah putus. Baru akan putuslah ikatan perhubungan di antara kita kalau salah seorang di antara kita melepaskan tali itu. Wah, kok gini ya, berat ini. Wah, aku nggak mau ikut, lepas. Ya sudah, kalau udah lepas sudah, ikatannya putus sudah. Yang satu mau, yang satu enggak kok. Atau tali Islam itu kita putus. Dah mulai sekarang enggak usah pakai gitu caranya, harus begini. Nah, yang dia bilang begini tadi tidak nurut lagi talinya Allah. Udah bubar. Nah, saudara boleh punya kelompok moge kah, punya kelompok apakah, tapi aturan Islam tetap berjalan di situ. Menghormati orang lain, menghargai orang lain. Karena kebanyakan moge-moge itu kan kalau dia lewat orang lain suruh minggir itu, Pak. Ada yang mana? Emangnya jalan punya lu apa? Itu kan punya kita semua ini jalan. Orang marah-marah. Beda dengan Rasulullah, Pak. Rasulullah SAW itu kalau jalan nggak mengganggu orang. Jalan biasa bareng sama orang banyak. Gitu Rasul itu, Pak. Nggak ada Rasul jalan semuanya suruh nunggir, itu nggak ada. Umar bin Khattab itu jadi penggantinya Rasulullah, khalifah Rasulullah SAW. Beliau itu sampai nggak dikenal sama pemimpin negara lain. Ketika ada pemimpin Romawi mau ketemu sama Umar bin Khattab, di mana istananya Umar? Yang ditenai orang di pinggir jalan. Oh, sampean mau ketemu Umar bin Khattab? Iya. Ayo saya tunjukkan. Di mana istananya? Mari saya ikuti. Dibawa ke pinggir sungai. Umar bin Khattab lagi tiduran di atas batu. Itu Umar bin Khattab. Itu orangnya. Iya. Pakai baju biasa, nggak ada pas pampresnya, nggak ada, Pak. Tidur biasa. Nggak punya istana, nggak punya. Orang istrinya aja ketahuan beli barang melebihi dari gaji yang dikasih Umar itu, Umar marah. Satu kali melihat istrinya pakai baju baru. Kamu kok punya baju baru? Siapa yang beliin? Saya sendiri, Umar yang beli. Kok bisa beli kamu? Ya itu uang belanja yang engkau kasih, karena sisa ku kumpul-kumpulkan. Karena sisa ku kumpul-kumpulkan, sudah lama kumpul, terus jadi kelebihannya ku belikan baju. Oh gitu ya, mulai besok gajimu ku kurangi. Gitu ya, Pak. Masya Allah. Itu pemimpin model Islam itu begitu, Pak. Kalau kita kan enggak, Pak, dapat proyek 5% store. Nah, kalau enggak 2,5% store. Enggak tahu itu Pin Pro itu berapa storenya itu. Itu pasti store itu, Pak. Mesti itu, enggak mungkin enggak. Cuma kita enggak tahu aja. Laporannya dibuat sedemikian juga sehingga sampean enggak tahu. Ya, udah itu urusannya orang-orang itu, kita enggak punya urusan seperti itu. Ini Islam mengajarkan kepada kita seperti ini, tidak boleh ada paksaan dalam agama, tapi orang dikasih tahu ini jalan yang lurus, ini jalan yang salah. Dan Islam tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam. Cukup beritahukan aja kebenaran Islam dan mana yang disebut oleh Islam sebagai kesesatan, kesalahan, kekeliruan, kasih tahu.
Nah, nanti Allah kasih tahu ini. Allah kemudian mengumumkan, siapa yang mengingkari tauhid, mengingkari setan, dan dia membenarkan Allah, beriman kepada Allah, mengingkari setan, berarti dia sudah berpegang dengan tali yang kokoh, yang tidak akan pernah putus. Dan Allah itu maha mengetahui, ya, maha luas pengetahuannya, maha mendengar, samiun, maha mengetahui. Kembali ke surat ini tadi. Ya, jadi innal abrara lafi naim, sesungguhnya orang yang baik-baik itu sungguh berada dalam kenikmatan. Kata Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan amma tentang apa yang yasiru akan kembali al-abraru, orang-orang yang baik-baik, ilaihi kepada Allah, minan naim, dengan mendapatkan kenikmatan. Wahum, dan mereka yang akan kembali kepada Allah dan mendapatkan kenikmatan di akhirat sana adalah alladzina, orang-orang yang ata'ullah. Al-abror adalah orang-orang yang ata'ullah, mereka semua taat kepada Allah azza wa jalla, yang maha gagah dan maha agung. Walam yuqabilu, dan dia tidak, dan mereka tidak yuqabiluhu, menghadapkan kepada Allah bil ma'asi, dengan perbuatan maksiat. Ini yang namanya al-abror. Kemudian an Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi, dari Nabi SAW, qala, Nabi bersabda, innama, sesungguhnya tiada lain, sammahumullahul abror. Sammahum, telah memberi nama mereka, Allah telah memberi nama kepada mereka, orang-orang yang akan mendapat kenikmatan di akhirat, dengan nama al-abror, orang yang baik-baik. Siapa mereka? Menurut Rasulullah, al-abror disebut oleh Allah, orang yang akan mendapatkan kenikmatan di akhirat adalah orang yang abror, li'annahum, karena mereka barul aba'a, mereka selalu berbuat baik kepada orang tua, wal abna'a, dan berbuat baik kepada anak-anaknya. Jadi termasuk al-abror adalah orang yang kalau dia punya bapak, dia berbuat baik pada bapak dan ibunya. Kalau dia masih punya anak, dia berbuat baik kepada anak-anaknya. Itulah al-abror. Ya, dan yang terakhir dari tafsir yang lain dikatakan, Allah Ta'ala mengabarkan tentang keadaan makhluk-makhluknya di hari perhitungan amal. Lalu Allah menyebutkan bahwa orang yang baik-baik atau al-abrar adalah alladzina ata'ullah, orang-orang yang mereka taat kepada Allah, wattaba'u, dan mereka hidup mengikuti ridwanahu, keridhaan Allah, yasiruna ilan naim, mereka nanti akan kembali kepada kenikmatan, fi jannatin, di dalam surga, kholidina, mereka kekal di dalamnya. Maka marilah kita semuanya, saya yang berbicara dan antum semua yang mendengarkan, mari kita berusaha menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah ini al-abror. Orang yang taat kepada Allah, tidak durhaka, tidak maksiat kepada Allah, kemudian selalu berbuat baik kepada keluarga kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan Allah memahamkan kita semuanya, memberi kesabaran, memberi keikhlasan, memberi kesehatan dan kekuatan, memberi kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini, memberi rezeki yang luas, menghindarkan kita semua dari wabah corona, menghindarkan kerabat kita, handai tolan kita dari kerabat corona, dan memberi kepada kita semua istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.